doa yang boleh dibaca, jadi doa yang boleh dibaca ketika dalam sujud dan sesudah tasyahud akhir. Nah ini kan ada doa di mana di situ kata hadisnya boleh berdoa sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah di situ berdoanya jangan bahasa Indonesia, jemaah sekalian. Jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia, ulama sepakat kalau bahasanya ajnabi selain bahasa Arab, maka sholatnya batal. Jadi dalam sujud itu boleh berdoa apa saja, tapi jangan pakai bahasa selain bahasa Arab. Nah, kalau doanya pakai bahasa Arab, tapi bukan dari Al-Quran atau Sunnah, ini juga ikhtilaf ulama. Jadi maka doanya di mana? Bagusnya doa di dalam hati saja. Jadi di dalam sujud kita boleh berdoa gitu ya sesuai dengan keinginan kita, tapi lebih aman di dalam hati gitu. Jadi ketika sujud itu boleh, terutama sujud terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Nurul rahimakumullah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bacaan kita dalam kitab Fathul Qorib, yaitu masih di dalam bab sholat. Bab selanjutnya adalah tentang yang membatalkan sholat. Paslun, ini satu pasal. Walladhi yubtilus sholata, dan yang membatalkan kepada sholat ahada asyara syai'an, itu ada 11. Jadi yang membatalkan sholat itu ada 11. Al-kalamul amdu, yang pertama adalah berbicara atau pembicaraan yang disengaja. Wal amalul kasiru, dan perbuatan yang banyak atau bergerak secara banyak, secara berlebihan. Wal hadasu, kemudian hadas, maksudnya ketika sholat dia kemudian berhadas gitu ya. Wahudusun najasati, kemudian adanya najis, jadi ketika sholat tiba-tiba kita terkena najis. Wan kisyaful aurati, dan terbuka aurat yang wajib ditutupi itu kelihatan. Wa taghyirun niyati, dan berubah niat. Nah, ini niat, perlunya menjaga niat. Wastidbarul kiblati, dan membelakangi kiblat. Wal aklu, dan makan. Wasyurbu, dan minum. Wal kohkohatu, dan tertawa. Waridatu, dan murtad. Jadi itu 11 yang membatalkan sholat. Jamaah sekalian, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama yang membatalkan sholat adalah al-kalamul amdu, gitu ya, yaitu perkataan yang disengaja. Jadi mengucapkan kata-kata yang di luar bacaan sholat, nah itu batal, Ini penafsirannya banyak, ya. Kalau di kitab ini kan kitab cukup ringkas ya. As-shalihu li khitabil adamiyyin sawa'un ta'allaqa bi maslahati sholati aula. Jadi perkataan yang bisa dipahami oleh manusia baik demi kebaikan sholat ataupun tidak. Nah, jadi ini satu madhab mengatakan, ini di madhab Syafi'i ya, pokoknya apapun perkataan yang bisa dipahami oleh manusia atau ditujukan kepada manusia, maka itu membatalkan sholat. Nah, nanti ada wilayah ikhtilaf. Wilayah ikhtilaf yaitu yang pertama, bagaimana kalau itu bukan bentuknya huruf, bukan bentuknya huruf, misalnya gitu ya. Misalnya ketika kita sholat di depan kita ada kucing. Nah,
Kita nah gitu. Tadi perkataan. Jadi perkataan itu kata para ulama minimal 1 huruf atau 2 huruf yang bisa dipahami. Ya, yang bisa dipahami. Kalau di bahasa Arab itu ada misalnya qi gitu ya. Qi. Nah, qi itu jaga, artinya jaga. Atau ro. Nah itu satu perkataan itu ada maknanya. Nah, itu sudah batal kata para ulama. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ada bahasa-bahasa untuk mengusir binatang, gitu ya, mengusir binatang, atau misalnya sholat di sekeliling kita ada anak kecil, gitu ya, anak kecil misalnya lalu mau mengambil sesuatu yang bahaya, nah gitu, seperti itu. Nah di situ masuk wilayah ikhtilaf, Pak. Masuk wilayah ikhtilaf karena apa? Karena yang pertama mengatakan tidak batal karena itu bukan huruf, gitu. Tapi yang kedua itu mengatakan batal karena itu tetap sesuatu yang bisa dimaknai perkataan. Gitu. Jadi anak kecil itu kalau dibilangin dia kan langsung diam. Nah, artinya itu perkataan yang dipahami, gitu. Makanya dikatakan batal. Nah, kalau ada ikhtilaf seperti ini, jamaah sekalian, itu lebih baik ditinggalkan. Jadi kalau ada ikhtilaf, apakah batal atau tidak, maka lebih baik ditinggalkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kita akan di tempat sujud kita misalnya dihalangi oleh kucing dan sebagainya, nah itu tidak atau jangan mengeluarkan suara, gitu ya. Tapi kalau bisa kita ketika akan sujudnya bergeser aja, nah gitu, bergeser. Jadi bergeser sedikit dari tempat binatang itu. Itu kalau gerakan yang tidak terlalu gerakannya tidak terlalu besar, nah maka itu ada toleransi di situ. Nah, termasuk nanti di dalam sebuah hadis itu Rasulullah pernah, gitu ya, membuka pintu ketika sholat beliau. Jadi Aisyah mau masuk ke rumah beliau, gitu ya, kemudian beliau lagi sholat, pintunya dibuka. Nah artinya, tapi gerakan yang tidak terlalu, tentu posisi pintu tidak terlalu jauh, ya. Nah kemudian ada juga ini yang sudah saya sampaikan, misalnya ada yang ketika sahabat ketinggalan sholat berjamaah, sahabat itu begitu masuk dari pintu, imamnya lagi ruku, maka kemudian sahabat itu ikut ruku. Jadi begitu masuk di pintu ikut ruku, nah kemudian dia maju. Nah itu. Jadi gerakan yang tidak terlalu besar, nah itu masih bisa ditoleransi. Nah tapi kalau perkataan, nah ini masuk wilayah ikhtilaf, gitu, hati-hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini perkataan juga, termasuk perkataan adalah doa yang boleh dibaca. Jadi doa yang boleh dibaca ketika dalam sujud dan sesudah tasyahud akhir. Nah ini kan ada doa di mana di situ kata hadisnya boleh berdoa sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, di situ berdoanya jangan bahasa Indonesia, jemaah sekalian. Jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia, ulama sepakat kalau bahasanya ajnabi selain bahasa Arab, maka sholatnya batal. Jadi dalam sujud itu boleh berdoa apa saja, tapi jangan pakai bahasa selain bahasa Arab. Nah, kalau doanya pakai bahasa Arab tapi bukan dari Al-Quran atau Sunnah, ini juga ikhtilaf ulama. Tuh, jadi maka doanya di mana? Bagusnya doa di dalam hati saja. Jadi di dalam sujud kita boleh berdoa, gitu ya, sesuai dengan keinginan kita, tapi lebih aman di dalam hati, gitu. Jadi ketika sujud itu boleh, terutama sujud terakhir. Sujud terakhir itu menjelang tasyahud akhir. Nah di situ boleh boleh berdoa di situ, boleh berdoa. Nah bahkan ada sebagian ulama yang memahami doa sesudah sholat
itu sebenarnya bukan doa sesudah sholat, karena di bahasa Arabnya adalah Rasulullah itu berdoa duburo kulli sholatin. Jadi duburo itu di ujung, di penghujung setiap sholat. Nah, ada yang memahami di penghujung itu sebelum salam, sebelum salam. Nah, gitu ya. Makanya nanti jemaah sekalian jangan heran kalau ada di antara umat Islam ini yang kalau sesudah sholat kemudian hanya zikir saja, setelah itu nggak ada doa, gitu. Karena mereka memahami duburo kulli sholatinnya itu adalah di ujung sholat sebelum salam akhir, sebelum salam, ya, setelah tasyahud akhir, lalu di situ baca doa, dan baru kemudian salam, setelah itu zikir, bubar, itu. Jadi ada yang memahaminya seperti itu. Nah, ini jadi perkataan yang bisa dipahami, yang diucapkan secara sengaja, gitu ya. Termasuk wilayah ikhtilaf itu jamaah sekalian, perkataan biasanya yang menyambung kepada bacaan ayat. Misalnya gitu kan, ada yang alaihissallahu biahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kan suka ada yang gitu ya. Kemudian apa lagi? Iya, jadi biasanya ayat-ayat begitu. Ada yang suka langsung disambung bacaan gitu ya, doa gitu ya. Bahkan ada yang waladhdallin waghfirli waliwalidayya amin, kayak gitu. Nah, itu tambahan itu diikhtilafkan, Pak. Karena itu bukan bagian dari sholat, gitu ya. Ketika perkataan itu masuk ke dalam wilayah sholat, maka diikhtilafkan batalnya. Kalau itu diikhtilafkan, lebih baik ditinggalkan. Jadi, kalaupun mau mengatakan itu tidak perlu diucapkan, dalam hati aja. Misalnya alaihissallahu biahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi dalam hati, gitu ya, dalam hati gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ada kan yang gitu ya. Rabbighfirli waliwalidayya amin gitu. Jadi rabbighfirli waliwalidayya. Nah, itu tambahan itu bacanya di dalam hati saja. Karena kalau diucapkan dengan lisan masuk wilayah ikhtilaf gitu ya. Kita menjaga supaya ya jangan batal lah. Kalau batal dan tidak, maka lebih baik ditinggalkan. Nah, itu intinya. Sholat itu jangan masuk bacaan-bacaan selain sholat, gitu aja. Bacaan-bacaan, perkataan-perkataan yang selain sholat di situ. Jadi di situ ada ikhtilaf. Nah, tapi kalau dalam madhab Maliki itu ada tentang kebolehan mengingatkan imam, gitu ya. Kalau imamnya bingung. Jadi karena kan kalau dalam fikih secara umum aturannya mengingatkan imam itu pakai subhanallah. Tapi begitu dibaca subhanallah, imamnya bingung. Ini salahnya apa gitu. Ini bingung. Jadi bagaimana caranya? Nah, kalau dalam mazhab Maliki itu boleh mengatakan gitu ya, apa imam itu seharusnya apa misalnya gitu. Itu bisa gitu. Tapi itu dalam mazhab Maliki saja. Kalau mazhab yang lain tidak boleh, Pak. Bahkan di antara mazhab itu ada yang mengatakan kalau imam baca suratnya mandek di tengah jalan, itu makmum juga jangan ngasih tahu, katanya begitu. Ada yang sampai begitu. Dalam mazhab Hanafi misalnya, gitu ya, dalam salah satu pendapatnya mengatakan, jadi kalaupun imam lupa, gitu ya, bacaan suratnya mandek, gitu kan, berarti, nah maka imam makmum itu tidak perlu memberitahu, gitu ya. Karena ketika memberitahu, nah itu sudah dianggap perkataan di situ. Jadi, tapi ya kalau kita ngambil pendapat yang bisa lah untuk bacaan imam mengingatkan seperti itu. Jadi intinya suara-suara atau pembicaraan yang bukan dari bacaan sholat kalau bisa ditinggalkan gitu ya, sebisa mungkin. Termasuk ini Pak, di situ diikhtilafkan tentang kita kalau ngedehem atau batuk atau bersin gitu ya. Jadi mohon maaf kalau bersin itu jangan menyerupai huruf gitu, kalau lagi sholat. Jadi misalnya hati gitu.
itu atau misalnya dehem gitu kan, kita ada gatal nih. Nah itu karena itu membentuk huruf gitu. Jadi jadi gimana? Diusahakan jangan sampai membentuk huruf terlalu jelas gitu, terlalu jelas ini kan. Gitu aja, diminimalisir. Jadi batuk kemudian mendehem, nah itu jangan sampai membuat membentuk huruf suaranya. Itu sampai segitu ulama fikih itu gitu. Jadi kalau batuk itu kalau bisa ya sepelan mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai membentuk huruf. Nah nanti kalau sampai membentuk huruf itu batal. Dehemnya pakai gitu. Nah itu membentuk huruf. Jadi ini ulama fikih ya. Nah kemudian yang kedua, wal amalul kabir. Jadi perbuatan wal amalul kasir, perbuatan yang banyak. Nah memang ini ukurannya agak susah. Nah makanya kalau dalam madhab Syafi'i ukurannya 3 kali gerakan. Tapi kalau di madhab yang lain tidak dibatasi 3 kali. Yang penting gerakannya itu tidak terlalu besar, dan itu memang harus dilakukan, gitu ya, harus dilakukan. Tapi kalau sesuatu yang tidak perlu maka jangan dilakukan, gitu ya. Jadi sholat misalnya. Nah ini ada juga dibahas di kitab itu, di kitab yang lain, yaitu misalnya membereskan pakaian. Nah itu ada yang mengatakan itu batal, dan membereskan pakaian. Mungkin kalau di kita membereskan pakaian sepertinya tidak terlalu kebayang gitu ya. Orang kan biasanya dari ruku, dari sujud langsung berdiri juga langsung. Tapi kalau orang Arab, mungkin Bapak bisa lihat ya, sholatnya orang Arab itu yang pakai jubahnya juga dirangkap 2, kemudian pakai imamah, pakai tutup kepala. Nah itu biasanya kalau mau ruku atau mau sujud atau bangun dari sujud mau berdiri, itu mereka membereskan pakaian dulu. Jadi Allahu Akbar berdiri, mereka tuh biasanya rapi-rapi, Pak. Coba dilihat ya, kita kan rapi-rapi dulu. Nah itu ada yang menganggap batal karena gerakannya terlalu banyak sebenarnya. Jadi lakukan gerakan kalau memang itu perlu gitu ya. Tapi kalau tidak perlu ya jangan dilakukan. Makanya kalau dalam madhab Syafi'i itu kan menggaruk aja kan hanya pakai jari. Jadi kalau ada nyamuk jangan seperti itu. Jadi seminimal mungkin lah. Jadi gerakan dan ucapannya itu seminimal mungkin. Kemudian yang selanjutnya adalah wal hadasu. Hadas ketika sedang sholat. Nah ini hadas. Nah di sini antara lain hadas ini permasalahannya adalah ketika misalnya ada orang yang buang air kecilnya itu tidak terasa atau memang penyakit ya, kemudian senantiasa keluar gitu ya. Nah itu kan ditoleransi, boleh gitu ya, jadi boleh sholat gitu ya, dengan syarat nanti wudhunya, jadi sesudah masuk waktu sholat, kemudian wudhu dibersihkan, lalu dipakai penutup gitu ya, penutup kain dan sebagainya. Nah itu walaupun sedang sholat kemudian keluar, nah itu tidak masalah seperti itu. Nah tapi yang ditoleransi kalau sakitnya itu buang air kecil ya buang air kecilnya gitu ya. Tapi kalau ketika sholat dia keluar angin gitu ya. Tadi kan dia kalau keluar karena sakit jadi keluar buang air kecil. Tapi ketika sholat keluar angin maka dia tetap batal gitu. Jadi yang ditoleransi adalah hadas yang penyakitnya itu. Kalau terjadi hadas di luar itu maka dia tetap batal gitu, seperti itu. Jadi yang ditoleransinya mana? Nah gitu ya. Jadi kalau yang di luar ditoleransi dia sakitnya apa gitu. Maka kalau sakitnya buang air kecil terus, maka buang air kecil terusnya yang ditoleransi. Tapi ketika sholat dia buang angin, maka dia batal
gitu. Jadi itu namanya wal hadas. Jadi hadas yang membatalkan sholat gitu ya. Jadi ketika sholat kemudian ada hadas. Nah kalau menahan hadas, kita misalnya mau buang angin tapi tanggung sebentar lagi tahun akhir gitu kan, ditahan. Kalau itu memang tidak sampai membatalkan sholat, tapi itu makruh gitu ya, hanya makruh saja. Jadi menahan buang angin. Karena memang kalau dalam hadis disebutkan setan itu kalau kita sudah wudu, dia meniupkan tiupannya kepada perut, Pak. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ini kalau lagi biasa itu perut biasa saja, tapi begitu mau sholat gitu kan, begitu masuk waktu duhur mau sholat, kita wudhu, itu perut tiba-tiba kadang-kadang berasa apa ya gitu, mau keluar angin dan sebagainya. Itu ternyata kalau di hadisnya itu dikatakan begitu. Jadi si setan ini sengaja meniupkan kepada perut seseorang yang sudah wudhu atau akan sholat. Itu untuk mengacaukan kita, gitu, mengacaukan kita. Nah maka kata Rasulullah, fala yarji'u hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Maka dia jangan ragu bahwa dia tetap berwudu sampai mendengar suara atau mencium bau. Gitu. Jadi kalau ada indikator buang anginnya itu ada suaranya atau mencium bau, nah maka itu batal. Tapi kalau hanya muter saja angin di perut itu tidak batal. Nah, itu ya. Jadi hadas itu menahan hadas. Nah kemudian yang selanjutnya adalah wahudusun najasati. Wahudusun najasati itu adalah terkena najis. Nah ini najis yang tidak dimaafkan. Jadi najis yang tidak dimaafkan itu artinya najis yang tidak sedikit gitu ya, yang banyak ya. Kalau yang dimaafkan itu kan kalau yang sedikit. Kalau yang sedikit misalnya ya, kalau yang sedikit itu mohon maaf misalnya kalau kita ada luka atau ada borok gitu ya. Nah ketika sholat keluar nanah, keluar darah, itu kan najis, itu keluar darah. Nah maka kalau keluarnya hanya sedikit, gitu ya, maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau keluarnya banyak, dalam arti dari darah itu mengalir banyak lagi ke akhir, maka itu batal sholat karena kita terkena najis. Tapi kalau yang sedikit itu tidak bersalah. Ya, kita sholat misalnya. Kalau yang dimaafkan itu termasuk juga tidak masalah itu kalau kita kena kotoran atau najis yang kering, gitu ya. Jadi kena ke baju kemudian dia jatuh, tapi kering, najisnya kering, nah maka itu tidak membatalkan sholat, gitu ya. Tapi kalau najisnya yang tidak dimaafkan maka itu batal sholat. Karena ini misalnya ya yang tidak dimaafkan itu, hati-hati juga kalau yang melihara kucing. Nah itu kucing itu kan kadang-kadang suka buang air kecilnya sembarangan. Dia tuh kadang kalau ada benda apa itu langsung deketin, langsung aja gitu kan di buang air kecilnya. Jangan sampai jadi kalau kita lagi sholat kemudian dikencingin kucing, maka kita batal ya, karena terkena najis seperti itu. Itu yang harus hati-hati. Kemudian yang selanjutnya adalah wan kisyaful aurati, dan terbuka aurat, terbuka orang. Jadi orang yang wajib ditutupi. Nah ini kalau laki-laki yang wajib ditutupi itu adalah dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Jadi dari pusar sampai lutut, nah itu yang wajib ditutupi dan jangan terbuka ketika sholat. Nah jadi kalau sholat misalnya kancing bajunya lepas, itu nggak batal, gitu ya, nggak batal. Asal lepasnya jangan sampai semuanya sampai ke pusar. Gitu. Jadi itu tidak batal. Dan yang kebuka itu pertama kalau
yang ditutup ya. Jadi aurat itu yang wajib ditutup adalah dari pinggir, dari pinggir, bukan dari bawah. Nah, bukan dari bawah. Jadi kalau kita pakai sarung tapi tidak pakai celana pendek, itu kan kalau dari bawah kan kelihatan. Aurat kita kan kelihatan. Mohon maaf. Jadi dari pokoknya dari pusar sampai ke lutut gitu ya, dari pusar ke lutut itu kan aurat. Nah, itu kalau pakai sarung itu kan dari bawah nggak ketutup. Nah, itu tidak masalah karena yang wajib ditutup adalah dari pinggir. Walaupun kita sholatnya di masjid atau kalau dulu itu di masjid panggung ya. Ya di masjid panggung, anak-anak kan suka ngintip kalau zaman dulu itu di kolong ya. Nah, itu tidak batal karena yang wajib ditutup adalah dari pinggir gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan terbuka. Nah, termasuk sekarang itu banyak kalau sujud itu bajunya itu ke atas ya. Iya kali. Karena potongan celana panjang sekarang saya lihat ukuran apa itu dari sini ke sini pendek gitu. Jadi si celana itu apa sih namanya? Dia kayak melorot ya. Celana panjang, tapi memang saya lihat makanya saya kalau beli celana itu pilih-pilih kok pendek-pendek gitu itunya. Jadi kalau saya nyamannya makanya celana itu biasanya bikin gitu. Karena kalau yang dibuat dari langsung dari sana itu biasanya pendek ininya jarak. Ya sehingga kemudian kalau bajunya itu ke dalam itu kalau bajunya pendek itu mohon maaf itu celana yang di dalam itu kelihatan gitu. Kalau jalan kadang-kadang kelihatan, apalagi sujud gitu. Sujud itu kelihatan. Nah, itu kalau kelihatan itu sebenarnya batal gitu ya. Tapi kan nggak sadar, dia nggak sadar gitu ya, seperti itu. Jadi terbuka aurat. Nah, terbuka aurat kalau misalnya terbukanya itu tidak disengaja ya, kena angin, pakai sarung tiba-tiba melorot, maka cepat tutup gitu ya, cepat tutup gitu ya kan, cepat tutup maka itu tidak batal. Jadi cepat ditutupin kembali, nah itu tidak batal kalau terbukanya adalah tidak disengaja. Seperti itu. Kemudian wataghyirun niyati dan berubah niat tidak sholat. Jadi jelas kalau niat berubah kan sudah nggak sholat lagi walaupun gerakannya sedang sholat. Nah, termasuk dalam hal niat ini jangan menggantungkan niat kepada sesuatu untuk batal sholat. Jadi kita nggak boleh niat begini. Kalau ada gempa, ini sholat ini mau saya batalkan. Sholat di pinggir kali misalnya. Kalau banjir mendadak, saya akan lari. Itu sholatnya udah batal, Pak. Gitu. Termasuk ini dalam itu kalau dalam sholatnya batal. Termasuk dalam akidah. Termasuk dalam akidah itu tidak boleh menggantungkan akidah kepada sesuatu walaupun itu mustahil. Ayo, siapa yang mau debat dengan saya? Kalau saya kalah debat, saya akan masuk Kristen. Itu udah batal agamanya gitu. Jadi gitu akidah itu jangan digantungkan kalau begini saya akan begini kan ya. Itu nggak boleh. Jadi kata para ulama ketika niat itu dihubungkan kepada sesuatu maka saat itu juga terjadi apa yang diniatkan. Jadi akidah itu jangan diniatkan kepada sesuatu walaupun sesuatu itu mustahil. Gitu ya, walaupun sesuatu itu mustahil, maka di situ akan batal, gitu ya, batal akidah atau sholat. Jadi sholat itu jangan ada niat mau batal di tengah-tengah, seperti itu. Nah, ini taghyirun niyah. Kemudian wastidbarul kiblati, membelakangi kiblat. Ini tentu dalam posisi normal ya. Tapi kalau kita sholatnya sedang dalam kendaraan itu kan tidak masalah. Ini dalam kondisi normal. Nah, di sini ditegaskan membelakangi kiblat itu adalah dadanya. Jadi, nah ini ka'an yaj'alaha khalfa dhahrihi. Nah, kalau di sini punggung ya, di bawah punggung. Nah, tapi di penjelasan yang lain itu dijelaskan adalah dada.
Nah, maka dada kita itu diusahakan kalau sholat jangan belok gitu. Jadi kalaupun ya misalnya harus ada yang perlu dilihat, gitu, ada yang perlu dilihat ya misalnya khawatir kebakaran misalnya atau apa misalnya ada apa sih di situ gitu. Nah, maka yang nengok itu mata, jangan dada. Jadi jangan ikut nengok dadanya. Nah, jangan gitu. Jadi dada itu tetap harus menghadap kiblat. Termasuk kalau misalnya ada makanan di gigi, gitu kan, mau dibuang. Itu kalau mau dibuang, dadanya jangan ikut belok. Nah, jangan begini. Tapi cukup mukanya aja. Ya, jadi jangan dada ini tetap harus lurus ke arah kiblat. Jadi yang dihitung adalah dadanya, dada menghadap kiblat. Nah, jelas kalau kiblatnya apalagi di belakang, di belakangi, maka itu tentu adalah batal. Kalau sholat, misalnya sholat sudah 1 rakaat, kita baru tahu kiblatnya salah, itu tinggal pindah aja, pindah ke arah kiblat yang sesuai, gitu ya. Atau biasanya kadang orang yang betulin kalau misalnya salah. Kadang-kadang kan di tempat-tempat tertentu salah. Jadi jangan dibiarin ada orang sholat kiblatnya salah. Bapak pindahin aja, posisikan. Nah itu sholatnya lanjut, Pak. Sholatnya lanjut. Karena kalau kita baca surah Al-Baqarah itu tentang fawal liwajhaka syatrul Masjidil Haram, itu perpindahan kiblat itu terjadi ketika Rasulullah sholat. Jadi itu kemudian berubah arah kiblat. Artinya kalau salah kiblat, sholatnya dilanjutkan saja, tinggal ganti arahnya. Nah, ini membelakangi kiblat. Jadi jangan sampai membelakangi kiblat. Kemudian wal aklu. Nah, ini makan, gitu ya. Makan tentu ya tidak terbayang ya kalau sholat sambil makan gitu ya. Tentu kalau kita nggak bisa bayangin. Nah, tentu ini hal-hal yang ya makan nggak mungkin lah ada. Kita lagi sholat lupa makan kan. Kalau puasa mungkin soal ini. Tapi kalau sholat lupa makan itu kan enggak ini ya. Paling ada yang digigit sisa-sisa makanan. Nah, makanya di situ itu jangan ditelan, gitu ya, jangan ditelan. Gitu. Termasuk wasyurbu minum. Nah, termasuk memasukkan air itu jangan mengambil kembali ludah yang keluar, yang di luar. Jadi kalau kita sholat, kita batuk atau bersin, lalu ada ludah yang keluar, ini agak jorok ya. Itu jangan dijilat dimasukin lagi, Pak, batal. Karena kalau sudah di luar, nah itu sudah air yang di luar, gitu. Maka ketika masuk ke dalam itu dianggap batal. Jadi kalau sudah di luar itu jangan dimasukkan lagi sesuatu itu. Itu adalah wal aklu wasyurb. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wal kohkohatu. Nah, wal kohkohatu itu ulama memahaminya ada 2. Yang pertama ada yang mengartikan tertawa terbahak-bahak. Jadi tertawa terbahak-bahak, tapi ada yang memaknainya adalah dohika. Dohika itu tertawa sampai kelihatan gigi. Gitu. Jadi ini kadang-kadang kan kalau sholat di depan kita anak kecil suka lucu ya, dia ngelucu gitu kan. anak 2 tahun, 3 tahun, dia suka lucu kadang-kadang gitu. Nah, itu kalau kita tersenyum tapi jangan kelihatan gigi. Gitu. Jadi senyum aja itu tidak batal. Tapi kalau sampai tertawa, maka sholat kita batal. Itu sampai tertawa itu batal. Nah, makanya begitu juga termasuk kalau mendengarkan bacaan Al-Quran yang berisi berita baik ya, kabar baik. Nah, jadi itu, tapi kalau kita paham ya, ketika Al-Quran menceritakan misalnya surga dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, nah maka kemudian kita senyum, itu kalau sampai tertawa kata para ulama batal.
Ya, gitu. Tapi kalau nangis itu tidak membatalkan sholat di sini. Jadi yang ini tertawa. Gitu ya. Jadi karena Rasulullah itu pernah sholat, kemudian dada beliau, gitu ya, dada beliau berguncang katanya. Jadi menangis, gitu ya, menangis sampai jenggotnya itu ya berguncang, gitu, berguncang karena mendengarkan atau membaca ayat Al-Quran, gitu ya, yang menceritakan tentang siksaan. Itu jadi tertawa. Jadi kalaupun ada hal yang bikin misalnya kita senyum lagi sholat, ya walaupun sebenarnya jangan ya, tapi ya namanya kita kan tingkatan sholatnya masih tingkatan segala kedengar dan segala kelihat gitu kan, seperti itu. Jadi itu jangan sampai kelihatan gigi gitu aja. Waridatu, dan terakhir adalah murtad. Ini murtad, jadi keluar agama Islam ketika sholat, nah maka ini adalah membatalkan sholat. Baik jemaah sekalian, itu beberapa hal yang membatalkan sholat. Mungkin kalau ada yang ditanyakan atau minta penjelasan lebih lanjut atau berbagai pengalaman ilmu, silakan jemaah sekalian. Ya. Di tangga, ya. Mestinya kalau itu di tengah-tengah sholat kita geser aja Pak, posisi dia. Karena kan dia tidak tahu ya, apa sengaja. Iya. Oh iya, mestinya nggak apa-apa ketika sedang sholat kita pindahkan aja arahnya begitu, gitu. Nanti kalau ada lagi, jadi ketika sholat kalau ada orang salah ya dipindahkan aja dia di posisi. Pasti saya rasa semua orang akan paham ketika kita di satu tempat lalu kemudian diposisikan ke arah kiblat lagi. Jadi perpindahan kiblat kalau kita salah atau ada orang salah kemudian perpindahan kiblatnya, jadi sholatnya tidak perlu diulang kalau di tengah-tengah kiblat, kalau di tengah-tengah sholat gitu ya pindah. Nah kemudian bagaimana kalau kasusnya kayak tadi, jadi sudah selesai baru kemudian dia tahu bahwa dia kiblatnya salah. Nah sebenarnya itu kalaupun tidak diulangi sholatnya sudah cukup gitu ya. Tapi kalau mau diulangi itu tidak masalah, itu menjadi sunnah, menjadi tambahan bagi dia. Tapi kalaupun karena awalnya memang tidak tahu, jadi selama sholat melaksanakan sholatnya dia tidak tahu bahwa dia salah arah kiblatnya, maka itu tidak membatalkan sholat dan itu sholatnya dianggap sah gitu ya, dari seperti itu. Ada yang lain lagi? Ya. Assalam. Ada yang membaca dari awal bacanya sedikit, itu kan hanya alhamdulillah Ya. Kalau bacaan, sebenarnya kalau bacaan sholat itu kan sudah ada dari sananya. Kalau bacaan sholat itu termasuk kalau yang populer di kita itu ya kalau sujud subhana rabbiyal a'la, nanti ada yang pakai wa bihamdihi. Kalau ruku ada subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, atau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika
Allahumma gfirli, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Itu ada. Tapi intinya kalau bacaan sholat itu memang harus yang ada dari sana. Gitu. Jadi nah kecuali kalau orang yang baru belajar sholat, misalnya ada mu'alaf gitu ya, baru masuk Islam, kemudian dia mau sholat, nah tapi mau pakai bacaannya belum hafal, nah maka itu boleh pakai zikir yang dia hafal, atau pakai Allahu Akbar saja boleh, sujudnya baca Allah. Tapi itu dalam konteks dia masih belajar sholat gitu ya. Tapi kalau sholat yang sudah biasa, kemudian yang sudah lama, itu tidak memasukkan bacaan-bacaan ke dalam sholat gitu ya, yang bukan bacaan sholat. Karena itu tadi istilah para ulama gitu ya, termasuk hal-hal yang pokoknya perkataan-perkataan yang bukan bacaan dari sholat, nah itu tidak boleh masuk ke dalam sholat gitu ya. Apalagi kalau bacaannya zikir itu jangan bisa-bisa membatalkan sholat gitu. Kalau bacaannya memang bukan bacaan sholat. Nah makanya kan kemarin di grup itu ya ada postingan tentang sholawat, dan sholawat itu apa bid'ah dan sebagainya. Kalau dalam sholat, sholawat yang diajarkan Rasulullah adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad sampai fil alamina innaka Hamidum Majid, atau memakai Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dalam sholat, sholawatnya itu, maka kalau kita baca di fikih manapun tidak ada ulama yang membuat sholawat dibaca di dalam sholat selain sholawat itu, nggak ada Pak. Gitu. Jadi nggak boleh dirubah, sholawat itu nggak boleh dirubah, sholawat dalam sholat. Tapi sholawat di luar sholat memang tidak ada dari Rasulnya, gitu ya. Tidak ada nih kalau di luar sholat, sholawatnya ini yang harus dibaca, itu tidak ada. Makanya kemudian para ulama membuat atau menyusun, gitu ya, sholawat-sholawat tersebut. Dan sholawat-sholawat itu walaupun di luar sholat, itu para ulama menyusunnya kan kalau dibaca di penjelasannya di kitabnya itu bukan kayak kita mengarang 1-2 jam selesai sholawat, enggak, itu melalui sholat, melalui puasa, melalui segala macam istikharah baru jadi gitu. Allah misalnya sholawat kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman, Allah, atau sholawat munjiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biham jamil ahwal wal afat, atau sholawat fatih misalnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabab gitu. Jadi sholawat itu ternyata kalau dibaca dalam sejarahnya, para ulama itu bikinnya tidak sesaat Pak, melalui istikharah. Bahkan ada yang ijazah kepada Rasulullah. Setelah istikharah sekian hari, dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian disampaikan sholawat itu. Maka kemudian Rasulullah mengizinkan. Itu seperti itu. Saya punya buku, ada isinya sholawat kurang lebih 80 sholawat. Dan di situ ada keterangannya gitu ya, sejarah sholawatnya itu dari siapa, ada di kitab apa, lalu mendapatkannya bagaimana. Nah itu ada. Jadi luar biasa ternyata. Jadi itu Pak. Jadi kalau bacaan sholat selain yang diajarkan Rasulullah itu lebih baik kita tinggalkan saja. Gitu ya. Jadi bacaan-bacaan yang bukan bacaan sholat di dalam sholat itu lebih baik tidak kita baca. Karena kita khawatir itu bisa membatalkan sholat. Karena itu masuk wilayah ikhtilaf para ulama. Jadi lebih baik tinggalkan saja, lebih aman. Gitu ya. Jadi itu kecuali kalau alaf, itu kan kalau pendidikan beda lagi lah. Kalau anak TPA, anak SD itu kan lagi belajar, itu tidak jadi patokan gitu ya. Tapi kalau kita jangan memperbanyak bacaan-bacaan yang bukan bacaan dari sholat kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat ya bebas seperti itu kan. Baik, masih ada yang ditanyakan? Atau cukup? Ya, jadi itu beberapa hal terkait dengan yang membatalkan sholat.
Jadi mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri gitu ya dari hal-hal yang membatalkan sholat atau dari hal-hal yang diikhtilafkan oleh para ulama bahwa itu membatalkan atau tidak. Jadi intinya kesimpulannya jangan memasukkan perkataan gitu ya atau bacaan atau yang lainnya ke dalam sholat, gerakan ke dalam sholat. Jadi jangan lakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu selama di dalam sholat seperti itu. Baik, mungkin itu ya cukup kita cukupkan dulu. Insya Allah mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan dan menambah kualitas ibadah kita khususnya ibadah sholat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.